Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, selamat bertemu kembali di mata kuliah perpajakan lanjutan. Ya, pagi ini saya akan memasuki materi yang akan kita coba perdalam, yaitu mengenai bagaimana konsep perhitungan PPh badan. Ya, saat ini yang hadir baru segini ya. Gak apa-apa, nanti yang lain akan menyusul. Ya, paling tidak nanti bisa bergabung langsung dengan kita di sini. Ya. Oke, saya masuk ke screen ya yang akan saya jelaskan sebentar. Baik, di pertemuan ke-10 ini yang akan saya jelaskan adalah bagaimana kita mencoba untuk menghitung yang disebut dengan pajak penghasilan, tapi untuk perusahaan. Jadi ya, yang disebut dengan perusahaan itu di sini adalah namanya juga disebut dengan badan. Ya. Nah, jadi perusahaan itu memang memiliki keunikan tersendiri di dalam pajak ya, karena untuk menghitungnya itu ada beberapa poin yang mungkin harus kalian perhatikan ya. Ya. Nah, yang pertama yang harus kita mengerti dulu ya, sebenarnya itu apa itu yang disebut dengan PPh badan ya. Jadi di sini kita menghitung sesuatu pajak ya yang terhutang ya, tapi pajaknya itu adalah dari sisi perusahaan ya. Nah, yang dihitung itu apanya? Yang dihitung itu adalah penghasilannya ya. Nah, dalam hal ini kita nyebutnya labanya, profitnya atau taxable-nya, ya, taxable income-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita memiliki suatu perusahaan ataupun kalian bekerja di suatu perusahaan, itu setiap tahun itu nanti harus mengirimkan yang namanya pajak penghasilan badan ya. Yaitu nanti masuk ke dalam SPT 1770 ya, seperti yang minggu lalu sudah kita pelajari ya. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Nah, itu nanti ada ketentuan-ketentuannya ya. Nah, yang jelas adalah dia diambil dari labanya atau dari profitnya ya. Jadi di sini yang kita akan hitung dari sisi pajaknya itu adalah profit dari suatu perusahaan ya. Makanya di sini penghasilan atau laba kena pajak ya, itu nanti dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan. Kenapa di sini ada disebut kata-kata biaya yang diperkenankan? Ini yang dimaksud adalah ada biaya-biaya yang tidak dibolehkan oleh pajak, oleh perpajakan, itu dimasukkan sebagai komponen. Nah, tetapi ada biaya yang memang dia diperbolehkan sebagai pengurang. Dalam arti, karena kalau misalnya biaya-biaya itu kita anggap sebagai pengurang, itu nanti akan mengurangi laba. Dan kalau labanya berkurang atau kecil, tentu akan mengurangi pajaknya. Nah, makanya di sini yang perlu diperhatikan atau concern-nya adalah bagaimana caranya supaya biaya yang nanti akan dijadikan pengurang itu nanti tidak akan mempengaruhi dari laba tersebut. Makanya nanti orang pajak akan memilih apakah ini termasuk pengurang atau termasuk bukan tidak pengurang dari suatu pajak. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya ya. Kemudian tarifnya, berapa sebenarnya tarif pajak untuk PPh badan ya. Nah, pada saat sebelum ditetapkan oleh pemerintah, dalam arti pada saat sekarang ini kan ada pandemi ya. Itu pajak badan itu adalah 25% per tahun hitungannya. 25% dari profit ya. Nah, kemudian sejak adanya pandemi ini pemerintah mengurangi pajak perusahaan atau pajak badan ya. Itu sekarang ini bisa mencapai 22% untuk tahun ini. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya berapa pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan atau badan ya. Kemudian nanti secara step by step itu nanti akan berkurang lagi ya dari 22%, kemudian di tahun berikutnya 2022 itu akan menjadi 20%. Jadi makin ke depan pemerintah berusaha mengurangi pajak supaya apa? Supaya banyak investor yang masuk ke negara kita dan mau menanamkan modalnya di Indonesia. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke apa aja subjeknya ya. Tentunya kalian pasti tahu ya yang disebut dengan badan itu adalah orang atau modal ya. Jadi di sini siapapun yang berusaha di Indonesia dalam bentuk kumpulan orang atau modal ya. Nah, itu bisa berbentuk PT, bisa berbentuk CV atau disingkat dengan perseroan komanditer
ya, atau BUMN, ya, atau firma, koperasi, dana pensiun, dan sebagainya, ya, termasuk organisasi massa, ormas, itu akan dikenai yang namanya pajak badan, ya, atau disebut dengan pajak perusahaan. Nah, jadi sesuai dengan peraturan Ditjen Pajak ya nomor 08 ini, PJ tahun 2020 ini adalah apa itu pengertian dari badan, ya. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan di sebelumnya ataupun di teori-teori perpajakan yang pernah kalian dapat, ya. Subjek pajak badan itu ada dua, ya. Apakah dia di dalam negeri ataukah dia di luar negeri, ya. Nah, jadi kalau kedudukannya dia ada di Indonesia itu masuk ke dalam kategori subjek badan dalam negeri, subjek badan dalam negeri, ya. Tetapi apabila dia posisinya, ya, tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia, ya, tetapi dia menerima penghasilan, ya, di Indonesia melalui BUT. BUT ini adalah bentuk usaha tetap, ya. Jadi dia memiliki perwakilan atau cabang ataupun representatif office yang ada di negara ini. Nah, secara tidak langsung dia mendapatkan income dari negara Indonesia. Nah, itu dia dikategorikan subjek pada badan luar negeri, ya. Jadi ada dua, ya. Nah, tapi ada lagi namanya yang disebut dengan BUT tadi, subjek badan usaha tetap, ya. Jadi dia bentuk usaha yang dipergunakan untuk oleh badan yang tidak dicirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia atau WP luar negeri. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ada perusahaan luar negeri, dia mendirikan anak perusahaan di Indonesia atau perwakilan. Nah, itulah yang disebut dengan BUT tadi. Jadi dia adalah subjek yang memang bertempat kedudukan di negara kita ini, ya. Itu dia dikategorikan sebagai subjek badan usaha tetap atau subjek BUT. Ya. Nah, ada pengecualian, ya, artinya ada perusahaan atau badan, ya, yang berkedudukan di Indonesia, tapi dia tidak dikenai pajak, ya. Sudah tentu yang pertama adalah badan perwakilan negara asing, ya, kedutaan besar. Misalnya ada duta besar negara Amerika di sini, kedutaan Inggris, kedutaan Malaysia. Nah, itu mereka tidak dikenakan pajak, ya, karena memang mereka di sini misinya adalah sebagai wakil dari negara masing-masing yang ada di negara Indonesia ini, ya. Termasuk organisasi internasional, ya. Ya, maksudnya di sini ada organisasi yang ditetapkan Kementerian Keuangan, ya, bisa seperti IMF, International Monetary Fund, ya, atau badan-badan keuangan dunia yang lain, ya, bisa ADB, IDB, ya. Nah, itu semua karena dia Indonesia adalah organisasinya, apa namanya, ada di dalam situ, ya, dan kita juga menjadi anggota atau membernya, jadi dia tidak dikategorikan sebagai subjek pajak badan di sini. Terus ada yang ketiga yang tidak boleh dipajaki, ya, itu adalah unit-unit tertentu yang dibentuk oleh pemerintah. Ya, misalnya pemerintah membentuk suatu lembaga yang berdasarkan perundang-undangan, ya, mungkin bisa kita kategorikan seperti komisi-komisi pemerintah, ya, bisa seperti KPK atau komisi pemilu, ya, komisi apa nama kejaksaan, kepolisian dan sebagainya. Nah, itu karena dia dibentuk oleh pemerintah dan berdasarkan undang-undang, itu biasanya akan dikecualikan dari perhitungan pajak badan ini, ya. Termasuk biaya yang dibiayai oleh dana yang dari APBN atau APBD, ya. Mungkin ada proyek-proyek pemerintah, ya, yang dibiayai oleh APBN ini, ya, ataupun di daerah oleh APBD, itu juga dikecualikan dari subjek pajak badan. Termasuk penerimaan lembaga yang dimasukkan ke dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah, ya. Nah, ini di sini biasanya lembaga-lembaga ini diawasi oleh orang-orang yang memang ditugaskan oleh negara untuk mengawasi, ya, seperti BPK, BPKP, ya, Badan Pengawas Keuangan, ya, BPK itu. Nah, kalau BPKP itu Badan Keuangan Pengawas, BPKP Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan. Nah, itu dia tidak dihitung pajaknya, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada objeknya. Apa itu yang objeknya itu? Nah, yang dimaksud objek itu adalah dari mana kita menghitung pajaknya itu, ya. Nah, seperti yang saya jelaskan dari awal, itu yang pertama dari profit perusahaan atau laba perusahaan, ya.
Jadi berapa keuntungan perusahaan itu nanti akan dikalikan tarifnya, ya, tarif pajaknya. Nah, itulah yang nanti akan dihitung sebagai objeknya. Nah, ada juga dari keuntungan atau karena penjualan atau pengalihan harta, ya, misalnya ada proses jual beli, ya, dari sisi pembelian barang atau harta yang memang diambil alih oleh sesuatu, nah itu juga akan dihitung pajaknya. Ya. Kemudian penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, ya mungkin pada saat itu kita sudah bayar pajaknya, tapi kita akan terima kembali karena mungkin ada kesalahan, nah itu nanti akan dimasukkan ke dalam kategori objek, ya. Bunga di sini ya akan termasuk dividen, ya. Dividen itu adalah, masih ingat seperti yang pernah saya jelaskan, itu adalah keuntungan dari saham yang ditanamkan oleh pemegang saham di dalam suatu perusahaan, ya. Dan berikutnya ada namanya royalti, ya. Kalau royalti itu adalah hak cipta, ya. Misalnya kita memiliki hak cipta dalam suatu pembuatan, ya. Nah, hak cipta itulah yang disebut dengan royalti. Sewa, ya, ini juga akan menjadi objek pajak badan, ya, penggunaan harta. Nah, yang lain-lain ini, ya, ini mungkin hampir sama dengan kriteria-kriteria yang pernah saya jelaskan sebelumnya, ya, waktu kita menghitung SPT 1770, ya, bisa kalian baca di sini, ya. Ada premi, ya, ada penghasilan dari usaha berbasis syariah, ya. Ini kategori dari objek, ya. Jadi disinilah nanti kita akan menghitungnya berapa. Oke. Nah, sekarang masuk ke tarifnya sendiri, ya. Nah, seperti yang saya jelaskan, ya, tarif pajak, ya, sebelum tahun 2020, ya, itu 25% tarif pajak badan, PPh badan. Nah, ini mengacu ke Undang-Undang Nomor 7, ya, tahun 83 tentang pajak penghasilan, ya. Ada lagi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, ada perubahan, ya. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, ya. Ya, ini biasanya berhubungan dengan tarif pajak untuk UKM, usaha kecil menengah, ya. Tarifnya adalah 1,5% dari omset, ya. Kemudian ini adalah Peraturan Dirjen Pajak Per 08 tahun 2020, ya. Nah, ini yang terbaru yang ini, ya. Nah, kita masuk ke yang ini, Per yang terbaru ini, ya. Nah, di sini ada penyesuaian tarif pajak penghasilan badan, ya. Nah, ini karena ada namanya penanganan pandemi corona, ya, tahun 2019 atau COVID-19, ya. Nah, atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan, ya. Karena apa? Karena pada tahun ini, ya, itu kita dunia usaha sangat sekali terpukul, ya, dengan adanya pandemi corona. Jadi banyak perusahaan di mana-mana itu kehilangan pendapatan atau income, ya. Dan ini akibatnya adalah mereka tidak bisa membayar pajak, ya, karena mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan yang seperti dulu atau normal, ya. Jadi pandemi ini mengakibatkan banyak perusahaan itu yang mem-PHK karyawannya di mana-mana dan mengakibatkan mereka mendapatkan income yang sangat-sangat minim untuk membiayai kehidupan atau membiayai operasional perusahaan sehari-hari, ya. Nah, untuk itulah makanya pemerintah mengeluarkan peraturan ini, ya, Peraturan Nomor 8 tahun 2020 ini, ya. Nah, di sini dijelaskan, ya. Jadi penyesuaian tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas PKP bagi WP Badan Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap, ya. Jadi tarifnya menjadi 22%, ya, berlaku pada tahun 2020, tahun ini, dan tahun depan, tahun 2021. Jadi perhitungan pajak badannya dikurangi, ya. Tadinya 25%, ya. Jadi untuk tahun ini karena ada pandemi corona menjadi 22% tarifnya. Nah, kemudian nanti di tahun 2022 itu dikurangi lagi menjadi 20%. Ya, jadi ini pemerintah berusaha menolong dunia usaha yang sangat terpukul dengan adanya pandemi corona ini, ya. Dan ini juga satu-satunya strategi dari pemerintah untuk supaya banyak investor yang menanamkan modalnya di Indonesia dan banyak perusahaan-perusahaan yang bisa bangkit untuk kembali menaikkan perekonomian Indonesia yang sudah terpuruk pada saat ini, ya. Nah, kemudian di ayat kedua, ya, jadi kelanjutan dari pasal tadi, ya. Jadi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk PT, perseroan terbuka, ya, dengan jumlah keseluruhan saham diperdagangkan pada bursa efek paling sedikit 40%, ya, dan memenuhi persyaratan tertentu,
dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak penghasilan di atas. Ya. Nah, jadi ada lagi perusahaan-perusahaan tertentu ya dengan kriteria ini, ya dia dijual belikan di pasar modal, ya. Jadi ada sahamnya ada 40%, kemudian sahamnya itu nanti adalah berbentuk perusahaan terbuka, ya, maksudnya di sini adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh umum. Nah, ini nanti dikurangi lagi tarifnya, ya. Dia nanti tarifnya menjadi 19%, jadi dari 22 dikurangi 3 jadi 19. Kemudian menjadi 17% di tahun 2022, ya. Jadi dari 20 dikurangi 3 menjadi 17%. Nah, ini hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang memenuhi kriteria di atas tadi, ya. Jadi dia makin kecil tarifnya. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah tarif PPh Badan, ya, yang pasal 4-nya kelanjutannya, ya. Jadinya besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak badan untuk setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud. Ya. Nah, jadi kan yang disebut dengan PPh pasal 25 di sini adalah kalau kita misalnya harus membayar angsuran pajak, ya, misalnya kita hitung ya tarif pajak dia di tahun 2020 ini ya 22% dikalikan profit dia, ya, misalnya kita hitung di situ ada dia harus membayar sekian puluh juta, ya, itu nanti dia bisa diangsur pajaknya, ya. Jadi masuk ke peraturan ini yang pasal 4-nya di sini. Nah, di sini ada peraturan Menteri Keuangan mengenai perhitungan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD, ya. Nah, di sini nanti dia akan dijelaskan bagaimana cara menghitung angsurannya, ya. Jadi pajak itu tidak akan memberatkan dari dunia usaha, ya, baik itu PT ataupun CV. Nah, ini masuk dalam PPh pasal 25 namanya. Disebut juga dengan pajak cicilannya, ya. Jadi nanti akan ada kriteria tertentu, ya, bagaimana cara mencicilnya supaya tidak memberatkan. Nah, di sini ini sama, ya. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, gimana cara menghitungnya? Cara menghitung PPh Badan tadi, ya. Itu adalah PKP, ya, disebut dengan penghasilan kena pajak, ya. Jadi dari penghasilan keseluruhan, ya, atau disebut dengan omset bruto, ya, atau income-nya, gross profit income-nya, ya, itu nanti dikurangi dengan biaya yang perkenankan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, ya. Jadi di sini biaya yang diperkenankan itu seperti yang saya jelaskan di awal, jadi ada biaya-biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang dari penghasilannya. Apa saja, ya? Yaitu adalah bantuan, sumbangan, ya, bisa zakat, ya, yang diterima oleh badan ambil zakat, ya, atau harta hibah, ya, yang diterima oleh badan keagamaan, ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan usaha, ya. Misalnya kalau kita misalnya menerima hibah dari Kementerian Agama untuk sumbangan ke fakir miskin, ya. Nah, itu nanti tidak perlu dikurangkan, ya, di dalam sebagai biaya karena itu dianggap sebagai boleh, ya. Dianggap sebagai boleh untuk menjadi perhitungan, ya. Nah, ada juga harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Nah, ini artinya misalnya kita mendapatkan injeksi modal dari pemegang saham kita, nah, itu nanti harus dikurangkan, ya, sebagai biaya, ya. Nah, ada juga dividen, ya, misalnya kita menerima dividen itu adalah pendapatan karena kita memegang saham suatu perusahaan. Nah, ini juga nanti harus dikurangkan, ya. Dividen itu bisa diambil dari laba ditahan, ya. Maksudnya laba ditahan itu ada perusahaan yang sudah mendapatkan profit tapi tidak diambil, jadi disimpan dulu sebagai cadangan. Nanti setelah misalnya perusahaan sudah siap untuk membagi-bagikan kepada pemegang saham, nah itu nanti dia bisa dibagikan dalam bentuk dividen. Ya. Nah, kalau dalam hal penerima dividen adalah PT dan BUMN, ya, jadi misalnya dia ada diberikan 25% dari jumlah modal yang disetor, ya, itu juga nanti termasuk kategori ini, ya. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Ya, jadi misalnya kita ada dana pensiun yang kita setiap bulannya harus bayar iuran. Nah, itu juga boleh dijadikan pengurang, ya, di dalam menghitung pajaknya, PKP-nya. Ya.
Kemudian penghasilan dana pensiun dari modal yang ditanam dalam bidang tertentu, ya seperti deposito, sertifikat deposito, ya atau tabungan, ya. Jadi misalnya kita ada penghasilan, ada dana pensiun, ya itu uangnya disimpan ya di dalam deposito, ya setoran-setoran iuran-iuran dari karyawan atau apa. Nah itu nanti bisa menjadi pengurang dari biaya-biayanya, ya termasuk dengan obligasi yang diperdagangkan di pasar modal, ya, di bursa efek, ya, atau saham-saham. Itu dia bisa menjadi pengurang untuk menghitung pajak atau PKP. Oke. Nah, ini juga penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Ya, ini maksudnya adalah misalnya kita menanamkan modal kita di tempat lain. Ya, ini modal Ventura ini biasanya dibentuk oleh pemerintah daerah untuk anggota-anggotanya menyimpankan uangnya di situ, nanti akan diputar dalam bentuk usaha. Usaha ini biasanya nanti dilakukan oleh anggota-anggota lain yang meminjam uang atau dana dari sini, ya. Nah, kemudian nanti di sini kan akan menghasilkan, ya. Nah, ini nanti penghasilannya, ini nanti boleh dikurangkan dari sebagai biaya yang diperkenankan, ya. Nah, juga sahamnya tidak diperdagangkan, artinya kalau misalnya si modal Ventura ini dia tidak memiliki saham, atau dia memiliki saham tapi tidak digunakan untuk didagangkan di bursa efek, ya. Ada juga sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan. Ya. Nah, misalnya di universitas ataupun di lembaga-lembaga pendidikan, ya, bisa SMP, SMA, ya, di sini kan dia biasanya dia tiap akhir tahun dia memiliki sisa lebih dana, ya, yang diperoleh dari lembaga atau lembaga nirlaba, ya, artinya lembaga itu tidak memiliki dana yang dipergunakan untuk hal-hal lainnya. Nah, ini juga nanti boleh diperdagangkan. Kemudian yang ditanamkan dalam bentuk sarana atau prasarana pendidikan atau penelitian dan pengembangan, yaitu juga dia tidak perlu dia diperdagangkan. Baik, itu tadi yang boleh, ya, yang boleh, ya. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi ini lebih ringkas lagi, ya. Jadi ini biaya-biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan, ya. Ya, ini ada langsung atau tidak langsung, ya. Seperti biaya pembelian bahan, ya. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, ya, termasuk upah, gaji, honor, bonus, gratifikasi dan tunjangan, ya. Bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, ya, termasuk asuransi, ya. Nah, ini semua boleh menjadi pengurang dari penghasilan, ya. Termasuk di sini ada namanya penyusutan, ya, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran. Ya, ini misalnya kita memiliki kendaraan, ya, di situ kan nanti ada biaya penyusutannya, ya. Nah, biaya penyusutan itu nanti boleh dikurangkan. Iuran kepada dana pensiun, ya, seperti yang saya jelaskan tadi itu juga, ya, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan. Nah, itu juga boleh dikurangkan. Kemudian kerugian selisih kurs mata uang asing. Ya, misalnya kita ada jual beli mata uang dari dolar ke rupiah, ya, atau dari pound sterling ke dolar, ya. Itu semua harus menjadi biaya pengurang, ya. Kemudian biaya penelitian dan pengembangan, ya, atau litbang. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan itu juga boleh dikurangkan sebagai penghasilan atau PKP. Nah, ini yang ke-8 adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Nah, misalnya dia ada perusahaan itu memiliki piutang, tagihan kepada customer-nya, kemudian setelah diteliti, dia sampai beberapa bulan, paling tidak 9 bulan, itu tidak dibayar-bayar oleh customer-nya. Nah, itu nanti perusahaan membebankannya ke dalam laporan laba rugi dia sebagai biaya piutang yang tidak ditagih. Nah, ini sebenarnya kalau memang benar-benar nyata dia tidak ditagih, ya, atau kalau dalam bahasa ininya adalah piutang yang sudah masuk daftar hitam, yang artinya tidak bisa lagi, ya, sudah dikirim debt collector tapi tidak bisa juga ditagih. Mungkin perusahaannya bisa bangkrut ataupun mungkin perusahaannya juga sudah kolaps dan tidak bisa lagi menjalankan usaha. Nah, itu dia tidak bisa ditagih, ya. Nah, cuma nanti di sini harus ada namanya semacam
perjanjian, ya ada perjanjian tertulis ya. Misalnya si debitur tadi itu tidak akan membayar daripada hutang itu dan dia mengakui, nah itu nanti harus diakui, harus di dalam pencatatan dari perusahaannya. Ya. Nah ini ada sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, ya misalnya ada bencana nasional, nah itu di situ nanti harus dilakukan yang terputus ya. Bentar ya. Ya, maaf saya lanjutkan lagi, terputus ya. Nah ini ada sumbangan dalam rangka penelitian ya tadi. Jadi misalnya ada penelitian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah itu dia sumbangannya itu kita kategorikan sebagai biaya-biaya. Ya. Termasuk biaya pembangunan infrastruktur ya, yang biasanya dibuat oleh pemerintah ya. Itu dia juga akan dianggap sebagai biaya pengurang juga. Ya. Ini ada hal-hal yang lain ada di sini ya. Selanjutnya, nah ini ada biaya yang tidak boleh menjadi pengurang. Ya, artinya ada biaya yang memang benar-benar jangan dikurangkan dari penghasilan kita ya. Ini ada berapa kategori ya. Ada namanya pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun seperti dividen ya. Misalnya ada pembagian laba ya, laba perusahaan ya. Nah, itu nanti dia tidak boleh menjadi pengurang ya. Ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Ya, misalnya pemegang saham ingin memakai dananya dulu untuk dia karena dia yang punya perusahaan itu. Nah, dana itu dia ambil dari perusahaan itu. Nah, itu nanti tidak boleh dikurangkan ya sebagai pengurang penghasilan. Termasuk premi ya, premi asuransi ya, ada kesehatan, kecelakaan, jiwa ya. Itu semua tidak akan dianggap sebagai pengurang ya di dalam ini ya. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan ya. Ini juga tidak akan dihitung ya sebagai penghasilan, pengurang dari penghasilan ya. Nah, pembentukan atau pemupukan dana cadangan ya. Ya, seperti bank atau badan usaha yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha, ya, asuransi, ya, lembaga penjamin simpanan, ya, biaya reklamasi untuk pertambangan, biaya penanaman kembali, ya, terus biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah, ya, ini semua dia adalah yang disebut dengan pembentukan atau memukan dana cadangan. Nah, ini semua tidak boleh dikurangkan. Ya. Kemudian ada jumlah melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham. Ya, atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Jadi misalnya ada jumlah tertentu yang diambil dari pemegang saham, tapi tidak wajar, ya, karena dia ada hubungan istimewa dalam arti misalnya pemegang sahamnya mungkin dia ada kebutuhan yang sangat besar, mungkin dia memiliki banyak perusahaan, kemudian dia menarik dananya di situ. Ya, nah dananya itu mungkin melebihi batas kewajaran, artinya dananya terlalu besar. Nah, itu dia tidak boleh sebagai pengurang ya, karena itu nanti akan mempengaruhi dari pajak ya. Nah, termasuk di sini harta yang dihibahkan ya. Nah, berupa bantuan atau sumbangan, zakat ya, warisan, badan amil zakat. Nah, ini semua juga hal-hal yang sifatnya juga tidak boleh dijadikan pengurangan di sini. Termasuk pajak penghasilan, biaya yang dibebankan ya atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi ya, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma ya, sanksi administrasi pajak. Itu semua tidak boleh dikurangkan dalam penghasilan kena pajak. Oke. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini contoh daripada perhitungan pajak badan ya.
Jadi di sini kita lihat ya, ada peredaran bruto. Ya, ini yang disebut dengan penghasilan, ya, atau kita sebut dengan gross gross profit, kita sebut juga dengan gross income ya, sorry. Nah, di sini ada peredaran brutonya ada 6 miliar ya. Jadi perusahaan itu dia dalam setahun dia memiliki omset 6 miliar. Nah, ini biaya-biayanya yang dikurangkan sama dia ya. Nah, di sini udah pasti dia udah mengurangkan dengan biaya-biaya yang memang benar-benar harus dikurangkan. Di sini ada 5 miliar. Nah, kebetulan di sini tidak ada rinciannya ya, tapi secara tidak langsung ini adalah angkanya yang dia sudah dapat biaya-biaya apa aja ya. Nah, nanti baru dikurangkan dengan yang di atas ya. 6 miliar dikurang 5 miliar hasilnya adalah 1 miliar. Ini disebut dengan net income ya, atau pendapatan bersih, laba usaha bersih ya. Nah, di sini ada biaya lainnya atau ada penghasilan lainnya. Mungkin dia perusahaannya dia selain dia misalnya jual beli, dia mungkin ada lagi jual hal-hal lain yang bukan merupakan kegiatan inti dia ya. Siapa tahu dia ada penjualan atau dia mendapatkan fee dari hal-hal lain ya di luar perdagangan dia. Nah, ini masuknya ke dalam penghasilan lainnya 50 juta. Nah, di sini ada biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara. Nah, ini ada pengurangnya ya, biayanya berapa. Jadi dikurangi 50 juta, dikurangi 30 juta, hasilnya 20 juta. Nah, ini nanti ya ditambahkan ya 600 jumlah seluruh penghasilan neto ya. Di sini 620 juta ya. Ini berarti nanti dia dapatnya harusnya salah ya. 1 miliar ditambah penghasilan neto usaha 20 juta. Oh, ini mungkin hanya untuk contoh aja ya. Enggak apa-apa. Ya, jadi paling tidak di sini ada namanya kompensasi kerugian 10 juta ya. Jadi nanti 620 dikurangi 10 juta jadi 610 juta ya. Ini kayaknya ada miss di sini ya, sorry. Dan nanti mungkin yang penting ini hanya untuk contoh aja ya. Perhitungannya kita anggap ini tidak benar, tapi yang paling tidak konsepnya yang harus kita pahami ya. Nah, disinilah nanti kita akan menghitung PKP-nya, penghasilan kena pajaknya, 610 juta ini. Di sini dia dikenai tarif 19% ya. Kenapa dia 19%? Ya, paling tidak ini tarif yang diberikan pemerintah untuk perusahaan yang masuk di bursa efek seperti yang tadi saya jelaskan di atas ya. Jadi kalau tarif normalnya 22 dikurangi 3 menjadi 19% ya. Hasilnya adalah 115.900.000 ya. Nah, ini nanti akan dikurangi dengan kredit pajak penghasilan pasal 25. Artinya dia pernah bayar, dia pernah mencicil ya, pajak dia nilainya dihitung adalah 50 juta ya. Nah, kemudian di sini ada pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut oleh pihak ketiga. Nah, ini maksudnya dia ada pajak yang dibayar oleh orang lain ya. Misalnya dia bekerja sama dengan BUMN ya, perusahaan-perusahaan negara. Nah, itu pajaknya biasanya ditanggung oleh mereka. Nah, ini harus kita kurangkan sebagai kredit pajak namanya. Kemudian di sini adalah pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong oleh pihak ketiga. Di sini nilainya 20 juta ya. Nah, ini nanti di totalnya kita jumlahkan kredit ini 80 juta. Nah, berarti yang dia harus bayar ya, pajaknya yang dia harus bayar di tahun ini ya, perusahaan itu adalah 115.900.000 dikurangi dengan 80 juta. Nah, hasilnya adalah 35.900.000. Nah, ini pajaknya yang kita sebut dengan SPT PPh Badan ya. Jadi ini yang harus dia bayarkan perusahaan tersebut. Nah, ini bayarnya nanti bisa dicicil ya. Artinya di tahun depan dia akan bayar dicicil selama 1 tahun. Jadi per bulan dia bisa bayar dibagi 12 nilainya. Ya. Nah, inilah mengenai konsep PPh Badan ya. Nah, nanti kalau kalian masih kurang jelas, kalian bisa WA atau Japri ke saya ya. Nah, nanti setelah ini saya akan mengirimkan soal latihan ya. Silakan kalian kerjakan soalnya itu di e-learning ya. Nanti akan saya buka sebelumnya ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya mengenai konsep PPh Badan ini ya. Saya rasa itu saja ya. Mungkin saya selesaikan kuliah untuk hari ini ya. Dan saya ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.